bukan hanya Yesus, tetapi Nehemia, Daniel, Yusuf memenangkan kepercayaan banyak orang. Bukan hanya kepercayaan banyak orang, tetapi Yeremia, Daniel, Nehemia memenangkan kepercayaan para tokoh-tokoh pembesar. Pelajaran Sabat ini kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh ini, Yusuf, Nehemia, Daniel, dan Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bersukacita dan bergembira. Saat ini kita tiba pada pelajaran sekolah Sabat, Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Tetapi sebelum kita melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita kembali tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur pada Sabat ini kembali kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami. Kiranya berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sabat ini kita akan membahas mengenai Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Saya ingin mengingatkan bagi saudara-saudara yang ingin melihat skrip ataupun naskah pelajaran sekolah Sabat kita, dapat mengunjungi website kami di www.gerejaadventdhi.org. Saudara bisa mendapatkan naskah yang saya gunakan dan sekaligus adalah rangkuman sekolah Sabat. Baik saudara-saudara, saya ingin mengingatkan kembali BBM3. Saya yakin dan percaya saudara-saudara yang di rumah sudah mulai terbiasa dengan BBM3, tetapi jangan sampai bosan ya, karena diulang-ulang. Biasanya orang kalau diulang-ulang dia bosan. Tapi saya yakin dan percaya saudara-saudara di rumah tidak akan pernah bosan. BBM3 di slide menunjukkan Yesus berbaur. Tapi ingat, bukan hanya sekedar berbaur dengan tujuan, yaitu untuk kebaikan sesama manusia. Setelah berbaur, Yesus bersimpati. Dan Sabat kemarin kita sudah belajari Yesus melayani kebutuhan mereka. Saat ini kita akan belajar Yesus memenangkan kepercayaan mereka sebelum Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Dia. Sekolah Sabat kita, saya ingin memulaikan dengan mari kita membandingkan dua ayat berikut. Di slide akan ditunjukkan bagaimana perbandingannya, yaitu ayat hafalan pada Sabat yang lalu dalam Matius 9 ayat 35 dan ayat hafalan Sabat ini Lukas 5 ayat 15. Saudara perhatikan baik-baik, ada teks yang diwarnai dengan warna-warna khusus. Matius 9 ayat 35 bunyinya demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Lukas 5 ayat 15 menuliskan demikian. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Coba saudara lihat paragraf yang pertama dari Matius 9 ayat 35 dan Lukas 5 ayat 15. Warnanya sama. Hasil dari Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, hasilnya adalah Lukas 5 ayat 15 menuliskan, maka kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Setelah itu, hasil dari Yesus masuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat, maka sekarang Lukas 5 menuliskan semakin banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kemudian yang ketiga, Yesus memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit. Sekarang hasilnya dalam Lukas 5 yang kita lihat di slide adalah orang itu datang mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit. Kira-kira saudara-saudara kalau saya tanya, benang merah apakah dari dua ayat ini yang bisa kita tarik?
Kalau saudara belajar dengan sesama, maka benang merah yang dapat kita tarik adalah untuk dapat memenangkan kepercayaan seseorang, kita dahulu harus dapat dipercayai. Untuk dapat memenangkan kepercayaan para tokoh-tokoh yang ditunjukkan oleh Daniel, yang dipercayai oleh Raja Babel dan Darius dari Media Persia, yang ditunjukkan oleh Nehemia, yang sehingga dia dipercayai oleh Raja Artasasta, yang ditunjukkan oleh Yusuf sehingga ia dipercayai oleh Firaun menjadi orang nomor 2 di Mesir saat itu. Adalah mereka menunjukkan kredibilitas mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya, sehingga mereka dapat memenangkan kepercayaan banyak orang. Bahkan bukan hanya banyak orang, tetapi level ke atas, level kaum atas. Kalau sekolah sahabat kita pada sahabat ini dia ulangi, yaitu kita harus memiliki yang namanya nilai modal sosial. Nilai modal sosial. Apa yang kita tanamkan sekarang akan kita tabur dalam waktu cepat atau lambat. Kalau kita menanamkan kejujuran, maka orang akan percaya kepada kita. Kalau kita menanamkan kebaikan, maka orang akan percaya dengan pelayanan kita. Yesus, dia sudah mengawali. Dia dulu yang berkeliling ke seluruh kota dan desa. Sekarang setelah mereka percaya kepada Yesus, orang banyak datang berbondong-bondong kepada Yesus. Yesus, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil dan menyembuhkan. Ketika orang itu percaya, sekarang orang-orang itu datang untuk mendengarkan Injil itu dan untuk disembuhkan oleh Yesus. Pertanyaan bagi kita sekarang, sudahkah gereja dapat dipercaya? Sudahkah kita orang-orang Kristen, sudahkah kita umat-umat Tuhan dapat dipercaya? Atau jangan-jangan malah tindak tanduk kita, perbuatan kita menjadi cibiran banyak orang, sehingga banyak orang bilang, kok kayak begitu dia, umat Tuhan, orang Advent kok seperti itu. Ini harus kita pikirkan masak-masak, saudara-saudara. Sebelum kita memenangkan kepercayaan orang, sudahkah kita lebih dahulu melatih diri kita agar kita dapat dipercaya? Yang berikut, lebih jauh. Di sekolah sahabat kita dituliskan arti kata confidence atau kepercayaan. Berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri atas kata kon yang artinya bersama dan fides yang artinya iman. Dalam bahasa Ibrani, iman ini ditulis AMN, yang nantinya menjadi cikal bakal dari kata amin yang sering kita sebutkan. Sedangkan dalam bahasa Yunani kata atau amen ini, iman percaya, itu adalah kata pistis. Nah, yang menariknya adalah demikian. Ketika iman ataupun kepercayaan orang itu dikonotasikan atau diletakkan ke dalam tangan Tuhan, maka akan menghasilkan hasil yang positif. Saudara bisa baca ayat-ayatnya, banyak di Alkitab, ayat-ayat yang menyebutkan ketika kepercayaan iman itu diletakkan kepada Tuhan, maka akan menghasilkan hasil yang positif. Tapi sebaliknya, jika iman dan kepercayaan itu diletakkan kepada seorang manusia, maka hasilnya akan negatif. Saya mencatat demikian di skrip saya. Kepercayaan jika diberikan kepada Tuhan, maka akan menjadi kebenaran. Sebaliknya, jika kepercayaan itu dikaitkan kepada manusia, seperti percaya diri sendiri, ya, sehingga menghasilkan kesombongan, atau kepercayaan pada sesama manusia, sering dampaknya adalah negatif. Ayatnya di slide ditunjukkan Mikha 7 ayat 5, Mazmur 118 ayat 9, dan Habakuk 2 ayat 4. Namun saya ingin ambil satu ayat saja. Kita baca sama-sama ayatnya di dalam slide kita ini, Mazmur 118 ayat 9. Dituliskan demikian.
lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu pendeta, apakah kita tidak bisa lagi percaya kepada bangsa kita? Apakah kita tidak bisa percaya lagi kepada sesama kita manusia? Tingkat kepercayaan seperti apakah yang harus kita lakukan? Saya mengambil dari kisah Nehemia. Saudara membaca dalam Nehemia pasal 2. Ya, kita baca Nehemia pasal 2. Saudara melihat cerita Nehemia sedang memberikan pelayanan kepada Raja Artasasta. Kemudian raja melihat, kenapa ini Nehemia mukanya tidak senang ataupun cemberut dalam pelayanan. Lalu Artasasta bertanya, kenapa Nehemia kamu bersedih? Kira-kira kalau saya bahasakan dengan bahasa sekarang seperti itu mungkin ya. Lalu Nehemia menjawab, bagaimana dia tidak sedih? Karena dia punya kerinduan untuk membangun kembali bait suci yang ada di Yehuda atau di Yerusalem. Itulah kerinduannya. Dan pendek cerita, Artasasta memberikan izin kepada Nehemia untuk kembali pulang. Dan dia senang. Saya mencatat ayat Alkitab yang kita lihat di slide ini. Dalam Nehemia 2 ayat 8. Coba saudara lihat ucapan syukur daripada Nehemia. Dia bilang begini. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Coba saudara-saudara lihat ya. Nehemia bersyukur karena Artasasta memberikan kuasa bagi dia untuk kembali membangun bait suci. Tetapi dia tidak hanya bersyukur kepada Artasasta. Dia bilang, karena tangan Allahku lah yang melindungi aku. Karena tangan Tuhanlah yang menggerakkan hati dari Artasasta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan seringkali menolong kita dengan menggerakkan hati. Bukan saja mungkin sesama anggota Advent atau sesama suku atau sesama negara, tetapi Tuhan dapat menggerakkan hati semua orang untuk dapat menolong kita. Yang penting adalah Nehemia terlebih dahulu sudah menanamkan nilai moral, nilai modal sosial. Bagaimana dengan Yusuf? Kita tahu ceritanya di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai 45. Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya. Lalu dia harus bekerja di rumah Potifar, tetapi dia tetap tunjukkan kredibilitasnya bahwa dia dapat dipercayai. Tetapi dia ditipu oleh istri Potifar, masuk penjara. Masuk penjara, dia memberikan arti mimpi dari tukang roti dan tukang anggur, tetapi dilupakan. Sekarang Firaun bermimpi. Ya, dia bermimpi melihat 7 sapi gemuk, lalu tiba-tiba dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Tapi 7 sapi kurus itu tetap kurus. Dia bermimpi melihat 7 bulir gandum yang besar, yang bagus-bagus, tetapi dimakan oleh 7 bulir gandum yang kurus-kurus. Dan Yusuf dipanggil, pendek cerita. Dipanggil untuk mengartikan mimpinya. Dia artikan. Tetapi Yusuf tidak berhenti sampai di situ. Yusuf memberikan kepercayaannya kepada Raja Mesir. Yusuf memberikan kepercayaannya kepada Firaun. Dengan cara apa? Dengan cara dia menunjukkan jalan kepada Firaun. Dalam Kejadian 41 ayat 34 sampai 35 dituliskan begini. Yusuf memberikan pertolongan ide untuk menyelamatkan Mesir dan seluruh dunia dari bala kelaparan. Apa idenya? Yusuf katakan kepada Firaun, dalam 7 tahun kelimpahan itu, pungutlah 1/5 dari hasil tanah. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang di bawah kuasa tuanku Firaun, untuk menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Saudaraku, coba saudara lihat. Sebelum Yunus dan Nehemia menjadi orang kepercayaan, memenangkan kepercayaannya,
mereka, Yusuf dan Nehemia sudah lebih dahulu menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Bukan hanya itu, Yusuf juga memberikan ide terbaik, memberikan kepercayaannya kepada Firaun. Yang notabene kalau kita lihat baik-baik, Firaun ini orang Mesir, Yusuf orang Ibrani. Yang disembah Yusuf lain, Firaun menyembah Yusuf menyembah Allah, Firaun menyembah yang lain. Tetapi Yusuf mau memberikan yang terbaik untuk Firaun. Memberikan ide 1/5 disimpan dalam 7 tahun masa keemasan, masa kegemilangan. Supaya waktu 7 tahun kelaparan mereka punya makan. Dan bukan hanya punya makan. Alkitab menuliskan Mesir didatangi oleh berbagai negara untuk meminta pertolongan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sudahkah kita melakukan kewajiban kita yang terbaik? Sebelum kita memenangkan kepercayaan orang, sudahkah kita dapat dipercayai? Sebelum kita memenangkan orang, kepercayaan mereka untuk percaya kepada kita, sudahkah kita menanam nilai modal sosial dalam masyarakat kita? Daniel, kita tahu ceritanya. Dia mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Bukan hanya itu saja, Alkitab menuliskan Daniel juga dipercayai oleh Darius. Dia dipercayai, tetapi Daniel tidak pernah menjual imannya. Ini pelajaran penting lagi saudara-saudara. Di dalam memenangkan kepercayaan orang lain, kita terlebih dahulu harus mempercayai orang yang akan kita tarik. Kita harus berbuat baik, menunjukkan bahwa kita dapat dipercayai. Kita harus menuruti apa yang diperintahkan, yang diminta oleh pemimpinnya. Saya percaya. Nehemia waktu diutus oleh Artasasta, dia menurut aturan-aturan yang ada di kerajaan Artasasta. Saya percaya juga Daniel menurut aturan-aturan yang ada di pemerintahan kerajaan Babil dan juga Medo Persia. Ataupun Yusuf, saya percaya dia juga menuruti apa yang diperintahkan oleh Firaun. Tetapi saya juga percaya mereka tidak pernah menjual iman mereka untuk menuruti apa yang diminta oleh atasan mereka. Mereka tetap berbuat baik, mereka dengan jujur melakukan tugas mereka, mereka orang-orang yang dapat dipercaya, tetapi mereka tidak pernah menjual iman mereka. Sehingga mereka menjadi terang, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah Sabat ini saya simpulkan singkat saja. Yesus memenangkan kepercayaan mereka. Tapi terlebih dahulu Yesus datang, Yesus menginjil, Yesus mewartakan firman, menyembuhkan. Dan sekarang ayat yang sudah kita baca tadi, orang-orang itu datang, mau mendengar firman Tuhan. Mereka mau disembuhkan oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu menunjukkan bahwa dia dapat dipercaya. Nehemia, Daniel, Yusuf sama. Nehemia, Daniel, Yusuf. Mereka menaruh kepercayaan mereka kepada pemimpin mereka, kepada pemerintahan mereka. Tapi ingat, tanpa menjual dan mengorbankan iman mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Mereka menunjukkan bahwa mereka telah menanamkan nilai modal sosial kepada masyarakat. Sekarang giliran kita. Pertanyaan kepada kita umat-umat Advent. Sudahkah kita menanamkan nilai modal sosial di mana kita berada saat ini? Sudahkah kita dapat dipercaya? Sudahkah kita berbuat baik kepada semua orang? Gereja mula-mula. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 dituliskan bahwa gereja mula-mula, slide menunjukkan bahwa mereka disukai oleh bukan hanya sesama mereka, tetapi disukai oleh semua orang. Kenapa? Karena mereka menunjukkan kredibilitas mereka. Mereka menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya. Semoga kiranya dengan pelajaran sekolah Sabat kita kali ini, kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kita datang kepada pemerintahan kita menurut apa yang dikatakan oleh negara kita, tanpa menjual iman kita. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih
Karena berkat-berkat Tuhan saja kami boleh mengerti bahwa sebagai umat-umat Tuhan untuk memenangkan kepercayaan orang lain, kami terlebih dahulu harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan, biarlah Roh Kudus mencurahkan kehidupan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang disukai semua orang, orang-orang yang dicintai, sehingga kehadiran kami selalu dirindukan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman Sekolah Sahabat ini menjadi berkat bagi Anda, bagikanlah, kabarkanlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.